Iya, selamat pagi anak-anak kelas 3. Kembali dan bertemu bersama saya, wali kelas kalian, guru kalian, pagi hari ini yang akan mengajarkan kalian dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, Bapak akan ingatkan kembali minggu kemarin atau hari-hari kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita menulis contoh sikap hemat energi listrik ya. Ya, bagi yang belum mengumpulkan tugasnya, boleh kumpulkan ya, segera kumpulkan kalau sudah selesai. Oke, anak-anak, hari ini kita berbicara kembali tentang yang namanya tahu? Oke, sebelum Bapak sampaikan apa materi kita pada pagi hari ini, mari kita menunaikan semua yang bertujuan dan minta perkenanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa, tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami bersyukur senantiasa Tuhan, pagi hari ini kami ada, sebagaimana kami ada itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mengajar peserta didik kami. Kami minta perkenanan yang daripada Engkau, apa yang kami ajar dapat menjadi bekal mereka di dalam masa depan mereka untuk kebaikan mereka Tuhan. Kami minta perkenanan daripada Engkau. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah buka pelajaran kita dengan doa. Oke, sekarang Bapak akan sampaikan apa sih yang mau kita bahas pagi hari ini. Ya, dan pastinya anak-anak sudah siap. Sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah menyiapkan buku paketnya dan buku catatannya. Karena di setiap isi video nanti kita akan baca dan ada Bapak akan perintahkan untuk kalian mencatatnya. Oke? Ya, anak-anak semua perhatikan buku paketnya. Ya, buku paketnya. Kita hari ini akan membahas yang namanya menyebutkan hak dan kewajiban. Oke anak-anak, apa itu hak, apa itu kewajiban? Semester 1 Bapak sudah jelaskan ke kalian. Tapi tidak kalah pentingnya hari ini Bapak akan jelaskan dulu judul itu. Kenapa sih ada hak, kenapa sih ada kewajiban? Ya, apa sih hak, apa sih kewajiban? Oke, kalian buka buku catatan kalian. Ya, hak. Ya, hak itu apa? Hak itu hal yang kita dapatkan atau hal yang kita peroleh, itu hak. Ya, yang harus kita dapatkan. Ya. Dan sebelum kita mendapatkan hak tersebut, kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan hak? Tulis. Hak adalah, tulis ya, tulis. Hak adalah, tulis tanggal, hari, bulan, tahunnya di catatan kalian itu, ya. Ya, nomor 1, hak adalah hal yang harus kita dapatkan dan hal yang harus kita peroleh. Ya, jika cepat video Bapak ini, kalian boleh ulangi ya. Oke, nomor 2, kewajiban. Apa sih kewajiban? Kewajiban adalah, ya, sudah. Kewajiban adalah hal yang harus kita kerjakan dan lakukan. Itu kewajiban. Ya. Oke, sudah. Nah, itu dia. Pertama tadi tentang hak. Apa itu hak? Hak itu hal yang harus kita dapatkan dan kita peroleh. Kewajiban.
kewajiban itu adalah hal atau sesuatu yang harus kita tepati, harus kita kerjakan. Sehingga jika digabungkan, jika dipadukan dua ini, kewajiban harus kita laksanakan sehingga hak harus kita dapatkan. Seperti itu. Itulah hak dan kewajiban. Oke, sekarang kita kaitkan dengan hak dan kewajiban berkaitan dengan sumber energi. Oke, penasaran dengan apa yang mau kita bahas? Hak dan kewajiban dengan sumber energi. Mari sama-sama kita buka buku kita di halaman 29. Nah, di halaman 29, pelajaran 6, ayo berdiskusi. Nah, pelajaran 6 di halaman 29. Dari atas sampai bawah ini pembahasan kita, pendidikan kewarganegaraan, ya. Oke? Oke. Anak buka semua, anak-anak buka semua. Ya. Bapak tidak akan tayangkan di layar buku ini karena kalian sudah ada buku, maka dengan video ini Bapak akan arahkan kita sama-sama membaca hitungan 1 sampai 3, kita mulai untuk membaca sama-sama. Ya, dan jika nanti Bapak akan perintahkan catat itu, kalian catat dulu, Bapak tunggu karena proses kalian mencatat, lalu kita lanjutkan. Oke? Ya. Sudah dibuka semua? Sudah? Ya, sudah ya. Buka dulu di halaman 29, ayo berdiskusi. Nah, dari atas sampai bawah itu semua pembahasan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Ya. Sudah dapat semua bukunya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ayo berdiskusi. Penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat. Setiap hari, ribuan kendaraan hilir mudik di jalan. Bahan bakar yang dihabiskan pun sangat banyak. Bahan bakar itu berbicara tentang energi yang menggerak motor tersebut. Ya. Padahal sumber energi bahan bakar dapat habis jika digunakan terus-menerus. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Itu dicatat. Untuk mengurangi, dari untuk sampai untuk menghemat penggunaan bahan bakar, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, ya, itu adalah salah satu kewajiban kita. Ya, kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Kita kaitkan dengan di mana kita harus mampu menghemat energi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Itu kewajiban kita yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Ya. Karena kita tahu bahan bakar energi tersebut dapat habis. Ya. Kita lanjutkan, sudah dicatat tadi. Dari untuk sampai motor di titik ya, anak-anak dicatat ya. Pengurangan penggunaan kendaraan bermotor juga dapat mengurangi pencemaran udara. Dicatat. Pengurangan sampai udara. Bagi yang tidak mengikuti pembacaan membaca juga, dia akan kesulitan mencari apa yang Bapak perintah untuk dicatat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dari pengurangan sampai bermotor juga dapat mengurangi pencemaran udara. Nah, di situ, sampai situ dicatat. Sudah 2 kali mencatat Bapak perintahkan ya. Kita lanjutkan. Udara juga merupakan sumber energi bagi kita. Nah, dicatat. Udara juga sumber energi bagi kita. Betul. Sumber energi kita. Untuk kita dapat menghirup apa? Napas kita. Pernapasan kita ini butuh udara segar. Ya. Seperti itu. Dicatat. Sudah 3 kali Bapak perintahkan mencatat. Bagi yang tidak mengikuti proses membaca ini, dia akan kesulitan untuk mencatat apa yang Bapak perintahkan. Oke, sudah?
udara juga merupakan sumber energi bagi kita. Anak-anak, bagi yang kecepatan Bapak menjelaskan, boleh kalian ulang-ulangi karena sifat ini video bisa dijeda, bisa di review kembali ulang, bisa di next lanjutkan boleh. Tapi jangan di skip ya. Ya, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian udara. Nah, di sini hak dan kewajiban tadi kita sudah mau baca. Kita akan bahas tentang yang namanya mengaitkan hak dan kewajiban ke energi. Ya. Nah, di sini yang pertama, A. Menanam tumbuhan di sekitar lingkungan rumah itu termasuk dalam kewajiban. Ya. Catat. B. Menggunakan alat transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar, misalkan sepeda. Itu kewajiban. Catat anak-anak ya. Supaya kalian jelas tahu yang mana sih kata-kata dari materi kita, yang mana sih yang kewajiban, yang mana sih yang hak. Makanya Bapak akan pelan-pelan langsung jelaskan. Itu kewajiban. C. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Itu kewajiban. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh kita. Ya, dilakukan oleh kita. Maka dapat dikatakan di situ adalah kewajiban kita. D. Memilih menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Itu masuk ke dalam kewajiban. Itu A sampai E dicatat. Ya, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, bagi nanti anak-anak yang tidak mencatat ini, ada kalanya nanti Bapak akan periksa mendadak. Anak-anak coba kirimkan ke Bapak catatan tentang ini. Ya, tentang ini. Karena punya Bapak sudah Bapak tandai. Ya. Bagi yang tidak mencatat ketahuan nanti di situ, ya. Oke, anak-anak? Ya. Itu dari A sampai E itu boleh kalian buat, itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Ya. Nah. Kenapa kita harus menanam tumbuhan? Karena tanaman dapat menghasilkan gas oksigen yang dibutuhkan untuk pernapasan. Apa yang Bapak bilang tadi? Betul kan? Ini dicontoh. Ya. Selanjutnya, kita wajib menjaga dan merawat kelestarian sumber energi agar tetap tersedia. Ya, itu kewajiban kita. Dari A sampai E itu adalah kewajiban kita. Ya. Dan tidak tercemar. Setelah melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Betul kan apa yang Bapak bilang tadi? Kewajiban dilaksanakan, hak pasti kita akan dapatkan. Apa itu? Kita lanjutkan di halaman 30. Misalnya, ini 1, 2, 3 di halaman 30. Ini dia lanjutannya, ya. Kita sama-sama bacakan. Bagi yang tidak sama-sama membaca dengan Bapak, dia akan kesulitan apa yang akan dicatat yang diperintah Bapak. Misalnya, kita lanjutkan. Hak mendapat sumber air. Itu yang kita dapatkan dari A sampai E tadi. Itu kewajiban kita supaya mereka tetap lestari, supaya mereka tetap ada. Nah, hak mendapat sumber air, airnya tetap ada karena kita sudah menjaganya tadi, sesuai dengan contoh yang A dengan E tadi. Selanjutnya, udara kita bersih dan pasokan energi listrik juga ada, selalu ada, ya. Itu yang kita dapatkan. Catat itu anak-anak. Misalnya hak mendapat sumber air, udara bersih dan pasokan energi listrik. Catat. Dari misalnya sampai listrik. Dicatat. Nah, kita lanjutkan. Jika cepat yang Bapak perintah itu boleh kalian apa? Oke. Yang Bapak maksud tadi yang pertama ya. Ya, hak dan kewajiban hendaknya dilakukan dengan seimbang. Sudahkah kamu melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak yang berkaitan dengan sumber energi? Apa saja hak dan kewajiban tersebut? Diskusikanlah dengan orang tuamu di rumah. Bapak gantikan. Di sini kan dengan temanmu, lalu tuliskan hasil diskusi dalam tabel berikut. Oke.
Di sini ada tabel 1, 2, 3. Itu adalah tugas kalian. Ini dia. Kalian diskusikan dengan orang tua kalian di rumah, dengan kakak kalian di rumah, dengan orang yang mampu membimbing kalian belajar. Oke? Iya. Sudah ya? Itu materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mendengar materi yang Bapak sampaikan pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Penuh syukur Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, Tuhan perkenankan kami untuk dapat mengajar peserta didik kami. Kami berterima kasih dan kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bye. Semangat ya. Tetap ikuti protokol yang dibuat oleh pemerintah. Dan apa itu protokol kesehatan? Supaya anak-anak tahu. Pertama, gunakan masker. Kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketiga, jauhi kerumunan. Tetap konsumsi asupan-asupan yang bergizi dan vitamin-vitamin suplemen untuk tubuh kita yang seimbang. Semangat! Salam sehat untuk kita semua. Bye!